Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga sampai saat ini hari yang cukup cerah ini, hari libur kebetulan ya. Kita keluarga besar bagian pengadaan umum PTPN 4 ini lengkap nih ya sepertinya ya, mulai dari pekerja, keluarga pekerja, mungkin orang tua pun dibawa nih kayaknya ya. Nah ini keluarga besar sekali nih pengadaan umum berkumpul di tempat ini, di lokasi ini dalam rangka akhlak fun experience sharing. Yang saya sayangi ya, seluruh tim baik dari pengadaan, bagian umum, sub bidang umum ya. Kemudian satu lagi ini yang jarang, yang cukup langka bagi kita belum pernah ketemu sama bapak-bapak atau ibu yang ada di GPU. Tolong berdiri bapak ibu yang GPU. Ini jauh-jauh ya dari Siantar ya, kita undang hadir di Medan ini ya, berkumpul bersama kita di sini. Oke, duduk Pak nanti. Capek ya. Karena nanti ada lagi game berikutnya kan, gitu. Lebih capek lagi katanya ya, gitu. Susah. Jadi ini suatu momen yang cukup baik ya untuk kita, karena berkumpul semua ini dari GPU, bagian umum, bagian pengadaan, berkumpul di Kampung Ladang ya. Jadi teman-teman, bapak-bapak ibu sekalian, akhlak fun sharing ini merupakan suatu program dari PTPN 4, manajemen PTPN 4. Ya seperti kita ketahui sebagai informasi bahwa alhamdulillah PTPN 4 beberapa tahun ini tren kinerjanya positif gitu ya. Dan insya Allah di tahun ini juga mudah-mudahan kita kinerja PTPN 4 positif. Positif dalam artian kita memperoleh laba di atas 2T sejak 2 tahun yang lalu. Nah jadi ya tidak ada salahnya PTPN 4 memberikan apresiasi kepada kita semua ya, termasuk khususnya bagian pengadaan umum dan GPU melakukan acara seperti ini gitu ya, gathering, happy gitu ya. Jadi Bapak Ibu hari ini kita fun ya, fun. Jadi tidak usah takut, tidak usah serius, tidak usah terlalu serius gitu ya. Hari ini kita fun, ada games juga, nanti ada permainan-permainan, ya fun aja ya, nggak usah beban gitu ya, nggak usah dibawa beban. Ini fun, kita happy aja. Kalau nggak sanggup nanti misalnya salto nggak usah di apa, ada salto nanti nggak usah dilakuin, nggak, ini bercanda ya, nggak ada. Ini kita fun aja, happy ya hari ini ya, atau hari ini kita fun aja gitu. Jadi Bapak Ibu, ini bentuk apresiasi dari perusahaan ya. Mungkin di bagian lain ada dengar, atau di kebun lain mungkin ada dengar yang ke KL ya, kita mungkin nggak jauh-jauh KL juga gitu ya, Kampung Ladang ya. Karena kalau ke KL kita butuh biaya lagi gitu kan, ya udah kita buat sederhana aja di KL-nya Medan, Kampung Ladang, dan mudah-mudahan seluruh acara yang kita laksanakan hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutama mempererat tali silaturahmi kita ya. Amin ya robbal alamin. Sedikit mungkin saya dari kami terkait akhlak ya Bapak dan Ibu. Kita bekerja ya dalam hidup kita ini untuk menjadi sukses, khususnya nanti untuk kita berikan kepada perusahaan PTPN 4 yang tercinta ini, itu perlu 20% usaha dari kita gitu ya, upaya dari kita. Nah, 20% ini sebenarnya
kalau dari kita datang aja kita ke kantor itu kontribusinya kalau saya ya menurut saya itu paling 2-3% gitu. Datang aja gitu ya, hadir aja tepat waktu itu kontribusinya 2-3%. Nah, kita mau capai 10%. Nah, Bapak dan Ibu ini masuk yang mana ini? 2-3% atau mau yang lebih dari 2-3%? Tentunya nggak mau ya yang 2-3% hanya duduk aja ya. Nah, jadi setelah itu kita melakukan tugas-tugas rutin yang ditugaskan perusahaan kepada kita ya untuk mendukung kinerja perusahaan. Nah, itu sampai 10%. Nah, 10% lebihnya lagi itu effort lebih dari 10%, silakan. Ya, itu effort lebih dari usaha lebih dari pekerjaan kita rutin seperti sehari-hari gitu. Jadi Bapak dan Ibu 2-3% aja hadir aja udah 2-3%. Tapi kita butuh lebih dari 2-3% melakukan tugas-tugas upaya untuk mendukung berjalannya seluruh operasional perusahaan. Yang pada endingnya kita memperoleh kinerja perusahaan yang baik gitu. Nah, yang 10% tadi, yang upaya kita tadi 10% sampai ke 20% itu usaha lebih ya. 20% mungkin itu ya kita ada hal-hal yang melebihi dari ekspektasi perusahaan. Nah, itu lebih bagus lagi gitu. Tapi 10% aja kita peroleh, kontribusi untuk perusahaan itu udah cukup baik sekali gitu ya. Nah, untuk memperoleh 10% sampai 20% itu ya akhlak ini sebenarnya gitu. Akhlak ini, apa itu akhlak? Udah tahu semua ya? Apa itu akhlak, Pak? Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Jadi 6 itu aja kita pegang itu udah berkontribusi 10-20% gitu. Nah, amanah ya. Ya, kita bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan perusahaan kepada kita. Bertanggung jawab, jujur gitu ya. Tidak berbuat yang tidak baik, curang ya. Nah, itu udah mendukung kita untuk perusahaan amanah ya kan. Kemudian apa kedua? Kompeten. Nah, kompeten saya yakin nih semua dari awal masuk kerja sudah dibekali kemampuan ya masing-masing ya kan. Selain dari di luar perusahaan sebelumnya, mungkin pas masuk perusahaan kita dikasih pelatihan. Nah, itu bekal kita untuk bekerja gitu. Saya yakin semua kompeten di sini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, harmonis. Harmonis ini sederhananya jangan gaduh-gaduh lah kita, ya kan? Jangan begaduh gitu satu kantor. Kalau kita kurang harmonis dengan teman kerja kita, gimana kita mau bekerja ya, maksudnya capek gitu. Kita bekerja ini masing-masing, saya bekerja ya, saya sendiri bekerja mengerjakan seluruh pekerjaan pengadaan umum sampai GPU nggak sanggup saya. Ya, apalagi GPU di mana di Bajambi ya kan. Sanggup saya menjaga dari Medan ke GPU. Enggak, saya butuh bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian semua. Nah, itu jadi kalau kita kurang hubungan kurang baik antara sesama pekerja ya itu memberatkan pekerjaan kita sebenarnya. Nah, itu kita hindari ya Bapak dan Ibu. Mulai dari sini udah mulailah kita untuk saling menyapa kalau memang selama ini masih ada selisih paham ya, supaya sudah itu yang berlalu ke depan kita membuat hubungan lebih baik lagi. Kemudian yang keempat, 1, 2, 3, 4 ya, loyal. Nah, loyal ini ada 2 nih ya, loyal kepada pimpinan, kemudian loyal kepada perusahaan. Nah, loyal kepada pimpinan ini bisa disalahartikan ya, bisa jadi itu ke hal yang baik dan yang tidak benar gitu ya. Jadi pilihlah loyal kepada pimpinan yang memberikan instruksi yang baik, yang benar ya.
Karena saya yakin pemimpin nggak akan dia bekerja pasti berdasarkan aturan gitu ya. Nah ketika ada pemimpin yang menyimpang, nah Bapak Ibu jangan diikuti itu gitu loh, ya kan? Seperti tragedi Sambo itu kan, si Eliezer. Nah itu pimpinan dia patuh memang kan gitu, tapi itu salah. Alangkah baiknya kemarin dia tidak melakukan itu, ya sehingga dia tidak diberi hukuman kan gitu. Nah itu, nah kalau memang pimpinan kita juga tidak benar, kembali ke perusahaan kan itu. Loyal lah kita ke perusahaan, karena perusahaan tuh berdiri juga tidak mungkin tidak dilengkapi dengan aturan-aturan yang berlaku gitu untuk kita ya. Bekerja supaya sesuai aturan sehingga target perusahaan bisa kita capai gitu. Nah yang kelima adaptif. Nah adaptif saya yakin semua juga kita ini sekarang kan transformasi ya, ada perubahan-perubahan. Kemarin kita PTPN, mungkin bapak-bapak yang sudah lama ya, PTP dari PTP gabung jadi PTPN kan, sudah lewat gitu loh. Ternyata bisa kita lalui kan, PTPN terus sekarang gabung jadi PTPN Holding. Ternyata sudah lewat, kita lalui juga gitu. Kemudian bentar lagi kita PAMCO, perusahaan yang komoditi sawitnya bergabung semua di PAMCO, khusus hanya mengelola kelapa sawit. Nah itu bakal kita hadapi. Jadi perubahan itu sudah pernah kita lalui dan sebenarnya nggak perlu kita takuti, nggak perlu kita khawatirkan itu gitu. Ya, adaptif. Nah itulah kemampuan kita adaptif artinya sudah teruji dari dulu. Ya, saya yakin Bapak Ibu punya, sebagian besar pasti punya HP kan. Dulu kita dari nggak punya HP yang apa itu Pak Ifdal, HP yang lama itu, model lama, belum masih dengar suara aja kan, sampai ke smartphone kan, smartphone main sentuh aja gitu. Semua udah punya HP nih kan, HP smartphone pasti punya semua nih kan. Sudah Pak. Pasti punya gitu loh. Kalau nggak punya, mungkin kita nggak ketinggalan informasi kan gitu. WhatsApp ya, kita udah terbiasa dengan WhatsApp. Nah, artinya kita adaptif di situ. Coba kalau sampai sekarang kita nggak punya smartphone, ya ketinggalan kan gitu ya. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu, keluarga besar Pengadaan Umum, artinya semua saya nilai punya value atau nilai perusahaan akhlak ya, salah satunya itu adaptif. Saya yakin semua mampu untuk menghadapi perubahan yang akan kita hadapi ke depan. Yang terakhir kolaboratif. Nah ini sebenarnya nyambung tadi ke harmonis ya. Kalau belum harmonis, ini kalau kolaboratif nggak jalan, dikerja sama nggak jalan gitu. Jadi ini semua perlu kita miliki ya Bapak dan Ibu. Seperti yang saya disampaikan awal tadi, kontribusi kita cukup 10-20%, 10% aja udah bagus gitu ya. Ya, 10% sudah bagus. Yang perlu kita pegang adalah akhlak ini gitu. Akhlak ini kita pegang. Saya harap Bapak dan Ibu semua mengerti ya terkait akhlak ini. Jadi akhlak ini bukan hanya kita tempelkan di dinding-dinding ya, kita hafal bukan, tapi kita bawa ke hati sanubari kita dan kita implementasikan, kita jalankan di setiap kegiatan kita, baik di perusahaan maupun di keluarga. Ini sebenarnya akhlak ini perlu kita kita masukkan di sanubari hati kita masing-masing dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya di perusahaan gitu ya. Nah, ini kan 20% nih kontribusinya. Sisanya berapa? 80%. 80% itu apa kira-kira Bapak dan Ibu? Supaya PTPN 4 ini sukses, supaya kita juga, keluarga kita, pribadi kita sukses dalam kehidupan. 80% itu adalah doa. Itu yang disampaikan tadi Pak Saleh ya. Doa. Jadi ini kena udah ada ibu-ibunya, ada anaknya,
saya teringat yang disampaikan Pak Dahlan Harahap. Jadi ada 4 rukun kalau mau sukses katanya gitu ya. Yang pertama ridho Allah, ya. Ridho Allah itu ridho Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ridho keluarga, orang tua, ya, istri, suami, anak-anak. Nah, yang ketiga mencintai pekerjaan kita, ya, dan yang keempat yaitu berbuat baik dengan lingkungan. Artinya silaturahmi itu ya, itu yang keempat. Nah, itu kunci sukses menurut beliau. Tapi saya mendukung hal itu karena sudah kita jalankan juga gitu ya. Nah, yang 80% itu di dua itu tadi, ridho Allah dan ridho keluarga. Nah, ini kebetulan kita semua berkumpul di sini. Ridho Allah, ya udah kita wajib setiap hari berdoa sehingga segala upaya kita yang kita rencanakan jauh-jauh hari itu diridhoi oleh Allah dan dikabulkan doa kita, harapan kita, cita-cita kita oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi apapun yang kita laksanakan, kalau Allah tidak ridho, itu nggak akan tercapai gitu. Tidak akan dikabulkan gitu. Jadi tetap setelah kita berusaha, setelah 10% sampai 20% kita laksanakan, sisanya ketika kita juga mungkin belum memperoleh yang kita harapkan itu, sisanya kita pasrahkan semuanya, kita hadirkan Tuhan pada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan walaupun itu tidak tercapai, tapi hati kita tetap tenang gitu ya. Kita tetap tenang gitu, kita tetap diberikan kesehatan. Nah, yang kedua, ridho keluarga. Nah, ini disinilah ya bapak dan ibu-ibu mungkin banyakkan ibu-ibu kali ya, ya bisa mendukung pekerja, mendukung suaminya dalam bekerja sehari-hari. Ya doakan ya, doakan suaminya, doakan istrinya supaya tetap diberikan kesehatan, kekuatan sehingga bisa bekerja baik untuk perusahaan dan insya Allah tentunya memperoleh gaji ya, gaji pendapatan sehari-hari yang bisa menghidupi keluarga kita gitu, untuk menghidupi anak-anak kita, sekolahnya dan lain-lain kebutuhan kita sehari-hari. Jadi itu aja Bapak dan Ibu, bahwa untuk sukses itu kita perlu berkontribusi ya pada perusahaan 10%, bahkan kalau bisa lebih sampai 20%, dan sisanya tetap libatkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, acara ini fun ya, namanya Akhlak Fun. Mudah-mudahan dari kegiatan kita hari ini memberi kesan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Doakan perusahaan ya agar memperoleh profit baik ya, dan eksis dalam jangka waktu yang lama. Kemudian setelah pulang dari sini minimal kita bawa akhlak dan funnya ya, fun dan akhlak dibawa, itu bahagia dan akhlaknya itu dipegang dalam kehidupan sehari-hari. Kalau fun, kalau nggak bahagia kita juga susah juga kan. Fun itu energi kita bisa lebih, tapi kalau tidak bahagia kemungkinan mikirkan aja udah capek kan gitu ya, udah stres duluan. Nah, jadi harapan kita semoga di acara ini memberikan hal-hal positif, terutama nanti yang bisa dibawa pulang yaitu akhlak dan bahagia tadi. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Lebih kurang ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti acara kita dapat berjalan lancar. Amin. Dan nanti tetap di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kemudian senantiasa dalam sehat ya, selalu sehat gitu sampai nanti di ujung acara. Lebih kurang mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.